Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan kami dari channel Newsklan Official. Saudaraku, kalian masih ingat istilah mafia? Dan mafia itu banyak macamnya. Ada mafia peradilan, nah ada mafia minyak, ada mafia tanah. Dan yang penting juga tidak kalah bahayanya adalah mafia agama. Dengan agama mereka bisa membalut perilakunya seolah-olah baik tapi sebenarnya biadab. Saudaraku, nah berikut ini kita bahas terkait dengan mafia agama. Langsung saja kita simak informasi-informasinya berikut ini. Karena sekarang ini banyak mafia-mafia agama, Ustaz, mafia agama. Kalau dengar kata-kata mafia, apa yang terlintas di pikirannya Bapak? Mafia apa? Apa? Mafia. Orang jahat. Kurang lengkap. Mafia apa? Mafia itu segerombol orang, ya, sekelompok orang yang punya pemufakatan jahat untuk mendolimi orang, merugikan orang, baik fisik, baik verbal, baik harta. Itu mafia. Ada mafia migas, mafia minyak. Minyak sumber daya alam dikuras untuk mengenyangkan perutnya sekelompok itu. Ada mafia hukum. Mafia hukum itu gini. Kalau ada polisi, ayo boleh ya, tak ceritain ya. Ada polisi atau ada jaksa atau ada hakim. Nah, mafia hukum di sini. Pengacara, polisi, jaksa, hakim ini main ini mafia hukum. Jadi ada polisi nangkap orang, narkoba ditangkap. Deng. Ini kisah nyata ini. Usah di penjara, tahu saya dalamnya penjara. Ada orang ngedar narkoba ditangkap. Barang buktinya 5 gram, umpamain. Barang buktinya 5 gram. Ini nggak langsung dibawa, nggak langsung diproses sama polisi ini. Dibawa ke warung dulu, dibawa ke kafe atau dibawa ke hotel. Nego 86. Gimana ini? Tak proses atau tak lepas? Tukar das. Kalau orang Jawa bilang tukar das, tukar kepala. Kamu kasih info bandarnya kamu atau di atasnya kamu yang di atas 10 gram, kamu tak lepas. Nego. Dan ini nggak gratis, bayar. Nah, jadi orang itu mau, ya sudah, ada di sana 15 gram transaksi. Oke, kamu sekarang tak lepas, tapi bayar. Jadi nego dibayar, akhirnya dilepas, ganti yang kepalanya itu yang ditangkap. Saya potong ya. Saya potong mata rantainya. Setelah ditangkap kena, itu nggak langsung diproses, terjadi lagi nego. Jadi ada pasal, beberapa pasal itu yang memberatkan, pemakai, pengedar, ya kan, ada timbangannya sama nggak ada timbangannya itu beda Pak. Itu nego nanti sampai P21 dilimpahkan ke jaksa. Begitu dibuang ke jaksa, jaksanya main juga. Ayo gimana, mau pasal yang mana ini? Kalau pasal ini 5 tahun ke atas, kalau pasal ini nggak sampai 5 tahun, kecil lah, nanti bisa diatur itu. Singkat cerita, dititipkan tahanan tadi di rutan, jaksanya nego sama istrinya napi itu. Gimana nih, wani piro gitulah, berani piro kamu istri, kalau enggak suamimu tak kasih pasal, suamimu di atas 6 tahun, tapi kalau enggak ya berapa, nanti di bawah 2 tahun. Terjadilah nego, 300 juta, 400 juta, 500 juta, 600 juta, deal. Nah baru dia tawar menawar itu, baru jaksanya ngasih hakimnya, ngasih macam-macam. Jadi sidang itu cuma formalitas, vonisnya sudah ada, sidang itu cuma dagelan, sandiwara. Inilah terkutuknya hukum, mafia hukum itu di mana-mana, bukan di Indonesia saja, cuma yang paling parah di Indonesia memang. Itu mafia hukum, uangnya dikasihkan anak istrinya, makanya nggak berkah. Naudzubillah min dzalik ya, itu mafia hukum Ustaz. Mudah-mudahan nggak ada mafia ini ya, insya Allah. Tapi yang lebih parah lagi mafia agama. Gimana mafia agama itu? Saya cerita, nanti dijawab. Mafia agama itu berpenampilan seperti agama, seperti ulama, agamawan, dari peci, surban, jenggot, ya, menyempurnakan jubah. Lalu dia menjual ayat dengan murah, menipu umat. Pokoknya berkedok agama tapi mencari keuntungan pribadi. Harta, orientasinya uang, jabatan. Itu Pak. Kalau ulama yang asli, dia duduk di pesantren gini. Ini ulama ini. Terus datang pejabat, presiden atau menteri, sowan ke ulama, jalannya nunduk, ulamanya berwibawa, gini ulama. Ada apa? Presidennya jawab. Presidennya nggak berani natap matanya ulama. Pak Presiden, saya mau bikin proyek kereta api cepat Jakarta Bandung. Saya mau buat ibu kota IKN. Saya mau naikkan BBM. Ini. Menurut Pak Kiai bagaimana? Menurut Pak Ulama bagaimana? Jadi presiden minta fatwa ke ulama, Majelis Ulama Indonesia. Ulamanya istiharoh, minta petunjuk sama Allah, buka dalil, baru presidennya dikasih fatwa. Ini boleh, ini nggak boleh. Dah laksanakan. Presidennya siap, Pak Ulama cium tangannya ulamanya. Terus presidennya jalan mundur.
karena saking takdimnya. Itu bener. Nah, kalau begitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur Indonesia ini. Tapi kan nggak begitu di Indonesia ini. Ulamanya yang nunduk-nunduk ke istana jadi termul. Ya, jual ayat, jual hadis, jual pesantrennya, dibangunkan pesantren mewah megah, dibuatkan pengajian mewah megah, biaya ratusan juta, sehingga imannya, kedaulatannya, harga dirinya tersandra sama kekuasaan. Jadi walaupun lihat penguasa korupsi, penguasa pembohong, pendusta, munafik, ulamanya karena sudah kesandra, nggak bisa ngomong. Itu Pak, mafia. Kalau nggak 10 juta nggak mau datang. Diundang ceramah berapa? 10 juta. Kalau nggak 10 juta nggak mau. Ada tarifnya. Hotelnya harus bintang 4, bintang 4, bintang 5. Pesawatnya harus Garuda. Kalau nggak mau. Jadi saya pernah sama anak-anak ini, sama tim, diundang oleh masjid, di sebuah masjid di Cibubur. Pas lagi di mobil, panitianya cerita sama saya. Saya nggak nanya, cerita, Gus Nur, saya itu rencana mau ngundang si Fulan. Dia sebut nama. Ustadz sunnah, jadi jenggotnya panjang, yang ngomong tuh sunnah. Tapi ternyata dibatalkan karena terlalu banyak syarat, Kiai. Yang pertama ya tadi tuh 10 juta, kedua hotelnya harus bintang 4, ketiga nanti kalau sudah sampai di masjid semua DKM-nya diam. DKM diam, nggak boleh ngomong, nggak boleh ngatur, diem DKM-nya. Nanti biar tim saya yang mengarahkan acaranya. Jadi ada timnya sendiri. Terus nanti ada kota amal, ada kota keliling, itu uangnya semua diambil Kiai, diambil pembicaranya. Makanya dibatalkan sama panitia. Lo ada Pak? Naudzubillah min dzalik. Saya pernah ceramah di Riau, agak jauh dari dari bandara masih 4 jam. Ngobrol sama panitia. Gus Nur, kita ini ngundang salah satu ulama besar di Jakarta, 100 juta, minta transfer 50 juta dulu, ditransfer 50%. Tapi setelah itu mendekati hari-hari dia membatalkan dan uang transferan DP nggak dikembalikan. Itu namanya mafia agama. Nah sekarang lagi viral di medsos, Ustadz muda. Saya lupa namanya, tapi intinya dia beli tanah, harganya 9 miliar, dibayar 2 miliar, sisanya diangsur, angsurannya macet, nggak dibayar. Sudah dibangun masjid sama rumah mewah, digugat sama yang punya tanah, terjadi sengketa, sidang, kalah ustadznya ini. Akhirnya disuruh milih masjid apa milih rumah. Ternyata milih rumah, nggak milih masjidnya. Akhirnya masjidnya dibongkar. Viral sekarang, dilihat di TikTok. Itu mafia-mafia agama. Naudzubillah, mencari uang di wilayah agama, makan di wilayah agama. Naudzubillah min dzalik. Takbir. Doakan saya, mudah-mudahan, ya saya bukan malaikat, saya nggak sempurna. Doakan saya mudah-mudahan saya istiqomah ya. Ini menantu saya, itu anak saya. Saya bisa bohongi Anda, saya bukan mafia agama. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan seperti biasanya, kami minta dukungan Anda agar menekan subscribe, like, dan tanda lonceng bagi yang belum pada channel Newsline Official ini. Terima kasih atas semua dukungan bantuannya. Semoga semuanya dimudahkan semua urusan, ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Kita lanjutkan informasi-informasinya berikut ini. Agama sebenarnya adalah alat politik untuk mengontrol manusia dan menguntungkan kapitalisme. Ini dijelaskan dengan sangat gamblang dalam buku Power versus Force berikut ini. Dan buku ini bukanlah hasil mengarang bebas, melainkan adalah hasil penelitian seorang psikiater dan juga spiritualis yang telah meneliti tingkat kesadaran manusia selama 20 tahun, yang bernama Dr. David Hawkins. Mafia agama. Mafia agama itu punya karakteristik sebagai berikut. Semua kejahatan dan dosa itu mereka lakukan. Membunuh mereka lakukan, mencabuli, memperkosa mereka lakukan, menutupi kejahatan, berkomplot, kemudian korupsi, kolusi, bikin pungli, mereka semuanya melakukan itu. Bahkan kemudian mereka mengintimidasi dan mengancam orang-orang, termasuk menciptakan sistem pendidikan yang merusak mental dan moral generasi bawahnya. Tetapi ketika mereka coba diberantas, mereka punya buzzer yang sangat luar biasa, mengerikan. Ada mafia yang seperti itu. Kemudian ada mafia yang lain lagi, misalkan mafia tanah. Nah, mafia tanah itu adalah mafia yang dalam tanda kutip bisa mengatur kepemilikan tanah. Jadi tambang ilegal, kemudian urusan properti dan sebagainya, itu biasanya ngobrolnya itu sama mereka. Dan mereka itu punya kekuasaan untuk menukar kepemilikan tanah. Jadi Baraya sudah punya sertifikat tanah misalkan. Tapi bisa aja mereka tuh ngambil dan mereka juga ternyata punya sertifikat tanah. Dan sertifikat tanah Baraya itu pas dikepadilankan ternyata menjadi tidak sah gitu. Nah, mereka tuh punya kemampuan untuk itu dan tanah yang mereka kuasai itu besar banget Baraya. Mereka bisa mengusir satu desa sekaligus, mereka bisa merombak tata kota sekaligus ya, karena mereka itu adalah mafia tanah. Ada yang seperti itu. Kemudian ada juga mafia hukum. Nah, mafia hukum itu bisa mengatur siapa yang dipenjara dan siapa yang tidak dipenjara. Jadi ada orang baik
yang dituding kemudian dipenjara seumur hidup, mereka bisa melakukan itu. Ada orang jahat yang harusnya dihukum mati, malah bebas tidak bersalah ditentukan dalam pengadilan, itu juga ada. Ada yang sudah divonis bersalah, kemudian hukuman seumur hidup, tapi ternyata di dalamnya sama sekali tidak dihukum, dan dia ganti identitas, jalan ke sana ke sini, itu juga ada yang seperti itu. Jadi ini adalah mafia hukum. Mafia hukum itu juga menjerat dan mengikat para pengacara, kemudian mengikat dan menjerat para penegak hukum, dan lain sebagainya, itu mereka pegang. Jadi ada mafia yang seperti itu. Dan saya tentu saja tidak bisa menyebut jenis-jenis mafia yang lain, karena ada mafia tambang, ada mafia migas, ada mafia ormas, ada mafia birokrasi, ada mafia media, dan lain sebagainya. Nah, sekuat dan sebesar serta seberbahaya itu mafia-mafia yang ada di Indonesia. Dan mereka berkuasa. Lu mau tahu bisnis paling laris di Indonesia? Bungkus sesuatu yang busuk pakai agama. Jutaan orang bodoh bakal nerima. Bukan karena benar, tapi karena mereka udah terdoktrin sejak kecil. Realitas nggak peduli sama apa yang lu percaya. Bintang nggak peduli ayat apa yang lu baca. Hukum fisika nggak berubah cuma karena kita sujud. Virus nggak hilang cuma karena doa. Dulu gue pernah kecanduan agama dan keracunan Tuhan. Tapi gue udah sembuh. Gue belajar mikir sendiri. Nggak mau jadi orang bodoh. Karena sekarang, orang lebih takut melanggar dalil daripada pakai otak. Contohnya, di abad ke-21 ini, masih ada aja yang mengkafirin orang cuma karena beda pandangan, masih ada yang ngatain sesat cuma karena pemikirannya yang beda, dan yang lebih parahnya lagi, yang berani ngajak mikir malah dicap liberal atau musuh Islam. Dan ya, kalian boleh nggak terima, tapi faktanya emang gitu kan sekarang. Kata kafir itu ringan sekali diucapkan. Selama umat Islam Indonesia tidak diajarkan berpikir rasional dan kritis, maka SDM Indonesia akan terus tunduk kepada simbol-simbol seperti sorban, jubah, gelar, dan karomah, tokoh agama yang mengajarkan pengkultusan individu, bukan mengajarkan intelektual. Jangan takut berpikir berbeda dari kebanyakan orang. Dan paling tinggi orang Indonesia percaya kepada Tuhan. Dan orang Cina, orang Jepang itu paling rendah, kurang lebih 3% masyarakatnya percaya kepada Tuhan. Tapi anehnya, yang percaya kepada Tuhan lebih jorok itu, buang sampah ke sungai. Jadi hal-hal yang buruk itu ada di negara-negara yang percaya kepada Tuhan. Sementara kita lihat hal-hal yang baik, airnya bersih, hidup tertib, jujur, ada di negara-negara yang tidak percaya kepada Tuhan. Tidak begitu percaya kepada Tuhan. Bahkan Jepang itu sangat rendah sekali. Tapi Jepang termasuk dikenal negara yang jujur. Kemudian lingkungannya. Kenapa orang miskin lebih sering percaya hantu? Karena hidup serba kekurangan bikin orang terbiasa nerima jawaban cepat tanpa sempat ngecek. Tekanan hidup, uang pas-pasan, kerja capek, masa depan nggak jelas, bikin orang gampang percaya cerita apapun. Dibilang rumah berhantu, takut. Dibilang investasi cepat untung, percaya. Dibilang pinjol cair cepat, daftar. Kemiskinan bikin orang cari jawaban cepat, dan mistis selalu datang sebagai jawaban paling instan. Masalah karena kemiskinan lebih nyaman disalahkan ke hantu, santet, atau nasib. Makanya orang miskin sering jadi target penipuan karena terbiasa nerima cerita bukan bukti. Gak apa-apa menderita di dunia, yang penting bahagia di akhirat. Kalimat ini sering muncul pas hidup orang lagi di titik paling capek. Lagi kerja keras tapi nggak cukup buat hidup, disuruh sabar. Lagi ditindas, disuruh ikhlas. Lagi miskin bertahun-tahun, dibilang tabungan pahala. Pelan-pelan penderitaan jadi hal yang dinormalisasi. Bukan dicari jalan keluarnya, tapi dicari pembenarannya. Yang nyuruh kuat dan sabar, bukan yang tiap hari ngerasain susah. Padahal hidup layak di dunia bukan bentuk melawan Tuhan. Yang salah itu ketika penderitaan dijaga seolah-olah sengsara adalah syarat masuk surga. Karena iman seharusnya bikin orang berani memperbaiki hidup, bukan pasrah sambil berharap penderitaan hari ini dibayar nanti. Kenapa negara religius masyarakatnya miskin dan suka korupsi? Karena agama sering berhenti di simbol, tapi nggak sampai ke perilaku sehari-hari. Ceramah ramai, pengajian penuh, tapi urusan bisa beres asal amplop diselipkan. Ngomong dosa lantang, tapi urusan sepele masih diselesaikan pakai uang pelicin. Yang melanggar aturan bukan cuma rakyat kecil, pejabatnya juga kasih contoh yang sama. Masyarakat kecil disuruh sabar dan ikhlas, sementara yang punya kuasa bebas ngatur aturan sesuai kepentingan. Yang jujur dibilang naif, yang curang asal punya jabatan atau koneksi dianggap pintar. Akhirnya agama dipakai buat menenangkan hati rakyat, bukan buat menahan tangan penguasa. Buat terlihat baik di mimbar, tapi longgar saat berhadapan dengan uang dan kekuasaan. Jadi masalahnya bukan kurang agama, tapi agama terlalu sering dipajang oleh masyarakat dan terlalu sering dimanfaatkan oleh pejabat, sementara nilainya jarang benar-benar dijalankan. Kalau dunia ini nggak penting dan yang penting cuman akhirat, kenapa nggak ada orang yang mau disuruh ke akhirat duluan? Kita sering dengar kalimat yang penting akhirat.
Tapi dalam praktiknya, semua masih kejar uang, jabatan, kenyamanan, dan umur panjang. Soalnya yang ngomong begitu juga nggak ada yang rela hidup susah dan sengsara di dunia. Dunia dibilang nggak penting kalau yang menderita orang lain, tapi jadi penting kalau menyangkut diri sendiri. Kalau dunia benar-benar nggak penting, harusnya orang nggak ribut soal gaji, kesehatan, dan kenyamanan hidup. Tapi faktanya semua tetap ingin hidup nyaman, sehat, dan cukup. Artinya bukan dunia yang nggak penting, tapi yang dianggap nggak penting itu hidup orang lain. Demikianlah saudaraku informasi yang kita bisa sampaikan. Semoga ada manfaat hikmah dan bisa menghibur kalian semuanya. Mohon maaf salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang tidak disuka. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!